Halo guys, ketemu lagi di channel saya, di channel Liu Minsen. Hari ini kita akan bicarakan soal VTube ya teman-teman. Ada yang menarik di sini, ada berita terbaru yang saya lihat juga di YouTube. Ini dari salah satu orang Keminfo ya, yang lagi menjelaskan berkaitan dengan VTube ya. Kebetulan juga orang Keminfo ini namanya Pak Ilham, kalau nama akrabnya itu sudah bergabung di VTube ya. Di sini ada wawancaranya beliau ini dengan salah satu YouTuber yang nanti bisa teman-teman lihat di channelnya ya. Profil dari nama lengkap dari orang Keminfo ini yaitu awalnya kepala bagian sandi dan telekomunikasi daerah ya. Terus pada tahun 2017 beliau ini pindah menjadi Kepala Infrastruktur Teknologi Informasi, Komunikasi, Persandian, dan Keamanan Informasi. Ya, memang ini salah satu pekerjaan yang sudah beliau bidangi ya dari awal ya. Jadi beliau ini menganalisis, juga tahu berkaitan dengan VTube itu, dan menganalisa dan mencari tahu apakah dari VTube ini memiliki perizinan yang legal atau abal-abal. Dan beliau ini menyampaikan juga, bukan tujuannya juga beliau ini bergabung dengan VTube ini untuk mencari ketenaran ya atau populer. Jadi bisa teman-teman lihat juga nanti di channel YouTube beliau ini ya. Nama lengkap beliau ini yaitu Raden Ilham Wijaya SH atau juga dipanggil Pak Ilham. Beliau ini sempat bercerita waktu bergabung di VTube dan sering share ke media sosial. Ada yang bertanya dengan beliau ini, kenapa ada orang Keminfo ini yang kok getol-getolnya dan mau bergabung di VTuber atau join dengan bisnis VTube ini. Bahwa beliau ini menyampaikan begini, beliau ini betul-betul menganalisa selama 1 bulan dan mempertimbangkan untuk masuk VTube ini. Pak Ilham ini bercerita dan juga memberikan masukan selama menganalisis suatu bisnis, bahwa sebagai masukan saja ya katanya, bisnis ini dari VTube ini sudah berlangsung dengan waktu 2 sampai 6 bulan sudah mencapai 13 juta. Kata beliau ini, saya kira sesuatu yang booming, akhir setelah booming, kalau sesuatu yang ilegal tidak akan bertambah. Paling pertambahannya akan di bawah 400.000 orang. Dan di sini VTube mampu merekrut jumlah member itu sampai 400-an ribu orang per hari. Dan servernya pun banyak seperti itu kata beliau. Dan dilakukan pembaharuan versi terus-menerus supaya merangkul untuk big datanya seperti itu katanya. Jadi prediksi beliau ini kedepannya VTube ini di 2021 Desembernya beliau memperkirakan saja ya, spekulasi kurang lebih akan mencapai member 50 juta member. Gila, luar biasa sekali prediksi beliau ini melihat. Kalau misalkan katanya dibandingkan dengan bisnis yang lama, 1 tahun dapat 1 juta member, 2 tahun 2 juta, dan seterusnya berjalan ke depannya berkurang 400.000 ke bawah misalkan. Itu selesai kata beliau ini. Artinya bisnisnya tidak lagi berjalan. Kalau kita melihat dari VTube ini teman-teman, memang yang kita lakukan sekarang, yang kita jalani sekarang ini sangat membantu bagi perekonomian kita juga. Walaupun mungkin salah satu dari teman-teman yang lain masih memandang miring soal VTube ini. Justru sekarang VTube itu pertambahan dari membernya 1 hari saja 400.000 orang lebih teman-teman. Ini sangat luar biasa. Dan ada dari diskusi yang kita lihat di di salah satu channel YouTube itu, bahwa ada pertanyaan begini, kenapa perizinan dari VTube ini di banned oleh Keminfo? Rupanya penjelasan dari Pak Ilham ini begini, Keminfo bukan membanet dari izinnya tetapi websitenya yang dibloknya.
karena ini berkaitan dengan peraturan lisensi G80. G80 itu nanti teman-teman bisa lihat di Google sendiri apa-apa di dalamnya penjelasannya dan regulasi dari pemerintah itu bagaimana di situ. Jadi VTube ini bukan di blok dari segi perizinan, tetapi websitenya, begitu kata Pak Ilham menyampaikan. Jadi sekarang semua VTuber jangan khawatir katanya, selama kita bisa mendownload VTube di aplikasi Play Store atau meregister member baru atau menjalankan misi dan melakukan transaksi di EC Counter. Di situ kita bisa lihat bahwa pihak Kominfo tidak memblokir dari bisnis VTube ini dan tidak dianggap legal, teman-teman. Begitu penjelasannya. Dan dari diskusi ini juga ada juga bercerita berkaitan dengan bagaimana berkaitan dengan otoritas jasa keuangan yang kita kenal dengan OJK ya. Apakah ini diawasi OJK? Jadi Pak Ilham menyampaikan dengan salah satu YouTuber kita bilang begini, OJK itu kan kita sudah tahu tugas dan kewenangannya. Yang jelas OJK itu kan hanya mengawasi bisnis yang berkaitan dengan mengumpulkan dana masyarakat, mencairkan dana, harus izin dan terdaftar di OJK. Jadi kalau berkaitan dengan VTube tidak menghimpun dana, tapi bisnis gratis tanpa modal. Di sini bedanya, teman-teman. Cuma berkaitan dengan ada orang-orang atau yang lain berkata beda hal seperti ini, hak masing-masing orang. Jadi yang jelas VTube ini bisa membantu kita dalam kondisi pandemi sekarang ini. Contohnya saja, misalkan ibu rumah tangga yang profesinya hanya ada di rumah saja, bisa mengerjakan misi VTube dan mendapatkan koin $0,3 setelah menyelesaikan misi selama 1 hari. Selama 33 hari itu akan mencapai 10 view point. Kalau kita hitung saja view point itu kurang lebih, kalau nilai $1 saja 14.000. Jadi siapa ngasih senilai 140.000 satu bulan atau 33 hari. Begitu penjelasannya. Jadi untuk bergabung dalam bisnis VTube ini jangan ragu, teman-teman, karena VTube ini sudah jelas perizinannya, dan berkaitan hal pendapatan kita terbantu oleh pihak VTube juga. Ini tergantung kita juga untuk menghasilkan jauh lebih banyak pendapatan di VTube ini. Kita harus rajin, tekun ya, ajak sanak keluarga semua bergabung di VTube. Oke teman-teman, hanya ini yang bisa saya bagikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys ya. Oke.